Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Saung Mang Ojim, dan pada saat ini saya ingin membuat media tanam karena kemarin habis beli bibit-bibit koleksi tanaman baru, semakin banyak, jadi media tanam juga harus terus bikin. Sedikit sebelum saya melanjutkan untuk mempraktekkan membuat media tanam yang ada di Saung Mang Ojim, saya sedikit akan membahas mengenai media tanam. Dan salah satu trik untuk membuat media tanam di Saung Mang Ojim yang ini, trik-triknya yang pertama, trik membuat media tanam yang bagus adalah pertama itu adalah yang gampang didapat bahan-bahannya. Jadi yang pertama itu gampang didapat bahan-bahannya. Pokoknya bahan-bahannya ada di sekitaran kita. Kalau bisa nggak usah beli, yang gratisan aja yang tinggal kita gunakan. Itu tip yang pertama. Terus tip yang kedua yaitu yang murah. Selain banyak juga murah, walaupun harus beli tapi tidak mahal atau murah seperti itu, karena media tanamnya kita akan gunakan untuk dipakai untuk diri tanaman sendiri. Yang penting walaupun gampang didapat juga murah tapi bagus, seperti itu. Contohnya yang akan kita praktekkan di Saung Mang Ojim, yaitu saya akan menggunakan ini nih. Ini adalah tanah. Ini adalah tanah. Tanah ini termasuk tanah berat. Di sini tanah berat. Kan di dalam dunia pertanian ada yang disebut tanah berat, juga tanah ringan. Tanah berat adalah tanah yang kurang subur gitu. Intinya tanah berat itu kurang subur. Contohnya seperti tanah merah, tanah lempung tuh. Nah, tanah berat itu seperti itu. Ibaratnya kalau kena air dia lengket. Lengket tanah berat. Kalau ibaratnya dia itu kering maka retak-retak, itu tanah berat. Satu lagi yaitu tanah ringan. Tanah ringan atau disebut dengan tanah gembur, tanah subur. Itu adalah ya contohnya adalah tanah-tanah yang di bawah pohon bambu, biasanya tuh tanah-tanah yang mengandung pasir biasanya. Nah, tanah itu kalau ibaratnya kena air dia tidak lengket, kena air. Kalau tanah ringan, kalau ibaratnya kering dia juga tidak retak-retak, tapi seperti berdebu seperti itu. Itu adalah tanah ringan. Tapi untuk saat ini seperti tips saya yang awal di Saung Mang Ojim, di sini banyaknya di wilayah-wilayah sini itu tanahnya tanah berat. Untuk itu saya gunakan tanah berat aja, walaupun kurang subur tapi adanya itu, tapi kita gunakan dengan komposisi campurannya dibedakan, akan lebih banyak dibanyakin seperti arang sekamnya atau sekam mentahnya. Itu hasilnya juga akan kurang lebih sama seperti itu. Nah, sekilas tentang tanah berat dan tanah ringan. Yang pertama yang digunakan di Saung Mang Ojim, karena ini banyak tinggal ngambil di wilayah sekitar ini menggunakan tanah berat. Nih, ini tanah berat. Yang kedua yaitu menggunakan kotoran hewan. Ini kotoran hewannya, ini adalah dari kohe kelinci, kotoran kelinci. Nah, itu ini kandang kelinci, itu ada kelincinya. Kenapa pakai kotoran kelinci? Enggak menggunakan sapi atau kambing atau ayam, karena di sini yang ada dan gratis lagi yaitu kotoran kelinci. Nah, seperti itu. Nah, untuk kotoran kelinci ini kotoran kelinci sudah matang nih, sudah saya fermentasi. Ini adalah contohnya. Ini 1 gram ini adalah fermentasi kotoran kelinci ini di sini. Kotoran kelinci ini udah sekitar 1 bulan lebih, jadi udah bisa kita panen, kita siapkan. Seperti itu. Ya. Nah, terus selanjutnya yang saya gunakan adalah ini. Ini ada sekam mentah tapi yang udah lapuk. Lapuknya tapi tidak lapuk banget, tapi ini termasuk udah lapuk nih. Ini sekam mentah, dan ada juga ini namanya sekam bakar. Ini sekam bakar atau juga arang sekam. Ini arang sekam. Saya akan memformulasikan dari ke 4 jenis ini, 4 jenis untuk media tanam. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk tanah ada di sini, walaupun tanah berat, ini juga ada gratisan lagi. Terus
sekam ini gak usah beli, tinggal ngambil aja di pabrik penggilingan padi di sekitar sini ada banyak sekali, gak usah beli. Ini juga kita bikin sendiri, tinggal bakar aja. Cara membakarnya untuk bikin arang sekam sudah saya bikin videonya, ntar dicek aja. Untuk itu, nah kita formulasikan, langsung kita praktekkan saja. Oh, nah tambahan untuk selanjutnya dari keempat bahan ini lebih baik juga ntar kita tambahkan kapur dolomit. Nah, kapur dolomit atau kapur pertanian atau yang disebut juga di sini namanya apuk. Itu adalah untuk menetralkan pH tanah. Seperti itu. Dan setelah itu kalau ada juga kalimatnya ada boleh ditambahkan seperti pupuk ya. Bisa pupuk NPK atau urea ditambahkan gitu kalau ada. Kalau nggak ada cukup ini aja. Seperti itu. Yuk kita langsung praktekkan di sini ya. Yuk. Untuk komposisinya nih. Nah ini tanah berat ini tanah berat hitungannya 1 ember 1 bagian. Dan ini kotoran hewan. Kotoran hewan ini juga 1 ember, itu ember yang besar. Ini hitungannya 1 bagian juga. Selanjutnya masukkan ini adalah sekam mentah yang sudah lumayan lapuk ini. Ini sekam mentah. Sekam mentahnya 2 bagian. Kalau kita takar pakai embernya ini 2 ember. Terus ini ada ini arang sekam. Seperti itu. Berarti saya ulangi lagi. Tanah beratnya 1 bagian, kotoran hewannya 1 bagian, sekam mentahnya 2 bagian, arang sekam atau sekam bakar 2 bagian. Setelah ini gimana? Kita langsung aduk saja. Dan nah, di sini karena di sini udah ada dolomit, saya tambahkan dolomit biar netral. Kapur dolomit atau kapur pertanian. Ini fungsinya adalah untuk menetralkan pH. Karena untuk tanaman pH-nya yang bagus itu antara 6 sampai 7. Kisaran itu. Ini untuk menseimbangkan, menstabilkan pH dengan menggunakan kapur dolomit. Tabur saja. Kurang lebih ini 1 kg. Selanjutnya ini seperti ini juga udah bagus, tapi di sini banyak jamur karena di sini juga saya punya fungisida. Saya masukkan aja fungisida. Fungisida mereknya bebas ya, fungisidanya ya, cukup. Ini ada mereknya, ini saya Antrakol karena saat ini adanya Antrakol, ya udah pakai yang ada aja. Kita 2 sendok makan. Dan nah, setelah ini kalau ibaratnya kita punya pupuk seperti NPK boleh dicampurkan di sini. Dia sebagai penambah lah, penambah kesuburan atau pupuk dasar penambah kesuburan ini. Nah, karena saya saat ini tidak ada, dan ini juga udah cukup ini. Udah, selanjutnya langsung kita aduk saja. Terus aduk sampai merata ya. Nah, ini kita tampung di karung.
alhamdulillah nih kita udah beres. Kita masukin ke dalam karung. Dapat ini dibikin 2 karung biar sini tidak terlalu banyak gitu, biar di santannya dilipat atau diikat. Nah ini hasilnya, nah seperti ini nih si campurannya. Nah setelah ini seperti ini campuran tanah berat, kotoran kelinci, juga arang sekam dan sekam mentah, dan ke semua jenis komposisi ini saya dapatkan di sini dengan gampang dicari, mudah, juga murah. Bukannya murah lagi, ini tinggal kita ngambil saja. Karena trik dari saya itu adalah untuk membuat media tanam, pertama harus gampang dicari, bahannya ada di sekitar kita dan murah. Seperti itu. Ini banyak cadangan-cadangan, ini semuanya bikin sendiri. Nah setelah ini maka saya gunakan, nah ini ada rotan M4 juga, ini molase. Ini bisa pakai produk lain juga, karena kenapa pakai ini, karena ini lebih relatif lebih murah. Molase juga ini murah juga. Kalau nggak ada molase bisa menggunakan gula merah, atau nggak ada gula merah, gula putih juga bisa. Untuk perbandingannya, nah ini, nah kalau saya di sini biasanya satu tutup M4 dimasukkan ke sini. Satu tutup botol M4 ini kurang lebih 15 ml. Juga satu tutup molase ini kurang lebih 15 ml, saya masukkan, campurkan ke dalam kurang lebih 5-7 liter air. Setelah itu, nah ini dulu molase M4 masukkan, campur air, komposisi yang tadi kita diaduk. Setelah diaduk kita ini diamkan dulu. Ini diamkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit gitu, atau lebih 10 menit sampai setengah jam lah boleh. Ini fungsinya untuk apa? Ini sebagai mikroorganismenya. Ini ntar di sini akan bagus gitu, hasilnya akan bagus. Selanjutnya yaitu kita siram. Ini 5 liter kita siramkan saja. Nah, ini juga kita bisa ikat yang rapat ya, ditutup sama. Ini kita diamkan kurang lebih sekitar 2 mingguan lebih, kalau bagus 1 bulan lah, biar semakin lama semakin matang, semakin udah jadi gitu ininya. Nah, seperti itu. Nah kalau udah seperti ini, ntar sekitar udah kurang lebih 1 bulan atau 2 mingguan sampai 1 bulan, itu kita ini udah bisa digunakan untuk menanam pohon-pohon. Seperti pohon apa aja ini bisa digunakan. Rekomendasi ini dari Saung Ojim, karena saya udah sering mencoba gitu ya dengan komposisi ini, karena komposisi ini menurut saya paling gampang karena ada di sekitaran saya alat-alatnya. Kalau teman-teman ingin praktek menggunakan komposisi ini ya silahkan saja, dan apabila bermanfaat silahkan untuk dibagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Dan mudah-mudahan dengan video ini kita akan saling memberikan manfaat satu sama lain gitu. Sekian dulu dari Saung Mang Ojim. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.